Izin Gerakan Poros Maritim Indonesia. Baik. Oh ya, maaf Pak. Ya. Yang terhormat Bapak Kepala Bakamla akan mewakili jajaran dari Bakamla dan rekan-rekan pembicara terdahulu serta para peserta sekalian. Saya ini dikasih paling penghujung ini, tinggal membuat kesimpulan aja sebenarnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, judul ini sangat menarik. Tapi dari tadi saya peserta yang pagi pertama kali hadir dan saya dikasih jadwal yang paling terakhir sehingga saya ikuti seluruh pemateri. Terima kasih Bapak. Oke, saya tidak menemukan konten judul ini adalah meminta kita hadir di wilayah perbatasan. Ya. Jadi kehadiran kita di wilayah perbatasan, kita siapa, mengapa, dan bagaimana di sana. Nah, itu yang saya garis bawahi sebagai sebuah materi. Yang kedua adalah isu besarnya kita agak bergeser setelah kepemimpinan Presiden Jokowi di periode pertama. Kemudian kita rame-rame bicara tentang maritim. Kita bicara tentang maritim dan periode kedua dia nyusut. Bahkan kita sudah nggak kedengaran lagi. Sehingga kita yang konsen di wilayah kemaritiman mencoba untuk tetap eksis di wilayah itu. Nah, ini berhubungan dengan kebijakan negara sesungguhnya. Keberpihakan negara terhadap laut kita, sebagaimana yang disampaikan Bung Karno pada pelantikan TNI Angkatan Laut di Surabaya tahun 1953, bahwa kita harus kembali menjadi bangsa pelaut kembali, bangsa yang memiliki armada niaga, armada militer, dan bangsa yang kesibukannya di laut menandingi suara gelombang laut itu sendiri. Ini hilang. Peradaban ini dia hilang di era kini, dan kita nggak tahu visi kepemimpinan ke depan ini laut kita mau dibawa kemana jika bicara laut hanya pada pendekatan politik. Saya ulangi, jika kita bicara laut hanya pada pendekatan politik, maka 75% sumber daya laut kita tidak akan pernah terkelola. Bagaimana yang kita lihat tadi. Ini prolognya. Next. Stephen Jones mengatakan bahwa wilayah perbatasan ini, kita bicara perbatasan dulu, ada 4 aspek yang terpenting, dan hari ini kita bicara tentang aspek administrasi. Perbatasan antar negara ditetapkan melalui garis batas negara. Tadi kawan-kawan dari Bintan mengatakan bahwa kami bingung wilayah batasannya ini mana. Nah, ini kewajiban kita untuk mensosialisasikan sehingga yang dimaksud kedaulatan itu garis terdepannya ada di mana sih? Kalau kita punya rumah, ada halaman, ada batasnya. Nah, ini kita nelayan itu nggak paham ada di mana tuh wilayah batas. Sehingga yang dimaksud dengan menerobos kedaulatan itu ada di mana. Nah, ini kan yang lebih memahami instansi militer khususnya yang berurusan dengan laut. Ya, karena ini merupakan imajiner yang merupakan bagian dari kesepakatan politik. Kesepakatan politik yang kemudian ditegaskan dalam deklarasi Juanda tadi. Pada tahun 1957 yang kemudian kita peringati sebagai Hari Nusantara 13 Desember 1957. Kesepakatan terkait dengan garis batas antar negara menjadi penting untuk menghindari ketegangan di kemudian hari dengan sistem internasional. Kita bicara tentang kita berada di perbatasan. Nah, Indonesia ini kan dikelilingi oleh 10 negara perbatasan. Sejauh mana kita melangkah dan kita berada di situ? Apakah cuma hanya dari Bakamla? Hanya TNI Angkatan Laut dan masyarakat pesisir pulau-pulau di luar tidak tersentuh secara edukasi, baik dalam bentuk security maupun pengetahuan tentang sumber daya kelautan itu sendiri. Next. Kita memiliki banyak undang-undang. Indonesia ada lautan yang terkait dipisahkan sebagaimana yang sudah sering kita sebutkan, dan kita memiliki lautan dengan undang-undang yang begitu banyak. Kalau kita sekitar Menko Polhukam mengatakan bahwa ada sekitar 21 undang-undang yang berhubungan dengan laut dan diurus oleh beberapa KL gitu. Nah, bagaimana mungkin kita bicara tentang kedaulatan di batas tadi sementara kebijakan KL sendiri belum clear and clean. Bahkan status Bakamla sampai hari ini pun masih dipertanyakan. Gimana kita mau bicara tentang batas
menegakkan merah putih di pesisir pantai di penghujung sana, kalau di dalam rumah kita sendiri nggak clear gitu lah. Regulasinya nggak tuntas. Kalau bicara dari kemudian Menko Polhukam mengatakan bahwa dari sekitar 21 atau 24 undang-undang ini akan diciptakan Omnibus Law kemaritiman, tapi sampai hari ini juga nggak tuntas. Ini dulu karena Bakamla jalan berdasarkan regulasi, tidak mungkin keluar dari situ. Saya ulangi, Bakamla jalan dari regulasi. Nah, regulasi Bakamla juga bersinggungan dengan Angkatan Laut, KPLP, Polair, dan macam-macam. Separatis of power belum terwujud dalam kedaulatan laut kita. Pembagian kekuasaan mengelola laut itu belum ada. Next lagi. Nah, saya mencoba menjawab keinginan forum ini sebagaimana disampaikan kepada kami agar terpenuhi. Apa sih yang mau kita bicara di perbatasan itu? Kita mau ngapain di sana? Mau bangun camp, mau bikin pos, mau bangun mercusuar atau apa sih? Lalu posisi masyarakat ada di mana? Pertama, ada sekitar 5 hal yang menjadi sorotan kami ketika bicara perbatasan. Pertama adalah semangat otonomi daerah pada kondisi penguatan demokrasi lokal relatif tumpang tindih. Visi kepemimpinan nasional bicara maritim, tapi daerah-daerah kepulauan pemilihan kepala daerah bicaranya darat, visi kesejahteraan dia tidak menyentuh laut. Bahkan empirisnya bantuan-bantuan kapal yang ke daerah-daerah tidak ditunjangi oleh APBD. Pembangunan dermaga banyak yang tidak terpakai. Bahkan tol laut pun kembalinya kosong kan gitu. Karena visi kepemimpinan nasional tidak ditopang oleh visi kepemimpinan lokal dalam spek otonomi daerah. Bahkan Bakamla kan hanya memiliki wilayah yang bersifat zona, satu zona dia mewakili beberapa provinsi kan begitu. Nah, bagaimana provinsi, sementara saya pernah ke Bakamla Kota Tual, itu jangankan ngurus laut, depan kantornya aja rumput udah tinggi. Iya, saya kebetulan dari sana dan saya kantor Bakamla itu di samping rumah saya. Itu kan pegawai PNS yang difungsikan di situ kan. Next yang kedua, balik. Poin kedua. Strategi dan postur pertahanan Indonesia masih pada visi teritorial, sehingga masalah perbatasan non-teritorial tidak terintegrasi dengan baik karena minimnya alutsista. Bakamla punya kapal berapa sih? Bahkan sampai hari ini kan masih mengemis dalam tanda petik karena nunggu kucuran dari yang ngurusi laut di sebelah kan gitu. Nah, keamanan dan keselamatan, bagaimana saudara-saudara kita di Natuna, bagaimana saudara-saudara kita di Papua, di Sulawesi yang berbatasan dengan Palau. Jika Bakamla elemen negara saja keterbatasan tentang alutsista, lalu kucurannya ke rakyat seperti apa? Semangat merah putih ini kita miliki, Bapak Ibu. Cuma untuk menggerakkan ini kan butuh aja, tidak bisa aja kita teriak merdeka gitu aja kan nggak bisa. Harus ada yang menggerakkan. Bahkan KPLP aja punya jatah bensin untuk KPLP Polair itu tuh kan jatah bensin nggak bisa jauh-jauh banget. Kalau jauh ya kembali dorong. Loh, kita bicara realita, ini bicara kedaulatan. Karena saya survei, saya ke beberapa wilayah dan berinteraksi dengan mereka. Bahkan kami kalau kami Geomaritim NTB, Polair ketika turun ke laut, kami diajak. Sehingga cinta laut itu betul-betul terwujud. Nah, Bakamla ini baru saja ajak kita ngisi materi, belum ngajak kita ke laut bareng gitu. Oke, yang ketiga, poin ketiga adalah infrastruktur yang di wilayah perbatasan terbilang minim. Tadi sahabat-sahabat saya yang sudah lebih dulu menjelaskan ada banyak hal yang terbatas di wilayah perbatasan. Kalau Papua katakanlah mungkin karena Pak Presiden ada di sana, cinta terhadap sana, lalu kemudian dibangun tugu dan simbol negara kita, ada interaksi antara masyarakat Jayapura dan Papua Nugini itu terwujud terbangun sehingga kedaulatan darat dan laut itu dia menyatu. Tapi bagaimana dengan 9 daerah lain yang berbatasan dengan laut kita? Lalu yang keempat adalah minimnya dukungan anggaran. Tadi sudah saya jelaskan. Dan kelima yaitu visi pengamanan yang berorientasi pada pendekatan militer semata menjadi permasalahan tersendiri. Bapak Ibu, TNI Angkatan Laut yang mengurusi laut kita ini hanya 7.000 orang. Plus Bakamla berapa orang? Itu pun Bakamla yang ditarik dari Mabes TNI kan. Sementara luas laut kita ini sangat luas. Jika rakyat tidak dilibatkan
jika nelayan tidak dilibatkan, jika kami organisasi-organisasi yang memiliki struktur sampai ke bawah ini tidak dilibatkan, saya pikir dengan keterbatasan anggaran, keterbatasan alutsista, bapak-bapak di Bakamla juga susah untuk berbuat banyak bagi bangsa dan negara kita. Next. Sehingga dari hal itu kami memiliki dua masalah utama yang menjadi dua pendekatan. Yang pertama adalah penggunaan dua pendekatan tersebut menjadi landasan dan hakikat dan tujuan program-program pembangunan wilayah perbatasan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Selain itu, arah pembangunan wilayah perbatasan diprioritaskan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasil lainnya guna meningkatkan kesejahteraan, memperkuat prakarsa dan peran serta aktif masyarakat di wilayah perbatasan dan pendagangan potensi daerah secara optimal dan terpadu sesuai dengan semangat otonomi daerah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, badan perbatasan itu ada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Saya nggak tahu Bakamla sudah berkoordinasi atau tatap mukanya seperti apa untuk memetakan wilayah perbatasan ini. Apakah ada kesepakatan agreement bersama tentang bicara tentang wilayah perbatasan? Karena badan perbatasan itu CQ Menteri Dalam Negeri. Nah, itu kira-kira dari dua hal utama yang bisa kami sampaikan. Karenanya itu pembangunan wilayah perbatasan harus diarahkan untuk mengembangkan tata ruang wilayah perbatasan. Undang-undang kepulauan, RT RW, saya mau tanya berapa provinsi yang sudah bikin. Goodwill dari kepala daerah ini sangat berpengaruh. Karena yang punya laut ini bupati, yang punya laut ini gubernur, camat, dan seterusnya, masyarakat adat. Sehingga untuk mengakhiri singkat ini, kami dari DPP Gerakan Poros Maritim Indonesia menyampaikan rekomendasi. Next mungkin. Ada 5 rekomendasi yang kami sampaikan, sehingga moderator tidak sibuk-sibuk untuk menyimpulkan, tapi saya simpulkan dan kemudian mempermudah, karena sudah lemas kan di ujung ini acara ini. Terima kasih, Pak. Ya. Pertama adalah meningkatkan pengawasan terhadap pencurian sumber daya alam seperti pencurian kayu, ikan, dan kekayaan laut, eksplorasi energi dan mineral secara ilegal. Dalam banyak kasus pencurian dilakukan dengan modus bekerjasama dengan masyarakat lokal setempat. Tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menggeser patok perbatasan serta merugikan negara miliaran rupiah. Selain itu, perlu juga dilakukan survei dan pemetaan secara terpadu bagi pengamanan terhadap sumber daya alam, jalur kejahatan transnasional, dan area rawan konflik etnis di daerah perbatasan sebagai integrated database pengamanan perbatasan negara. Yang kedua, meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah yang terkait dalam pengamanan wilayah perbatasan. Seperti yang sudah sering kita diskusikan, TNI Polri, Kantor Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Kehutanan, Kementerian Kelautan, Perikanan, dan seterusnya. Ketiga, mengupayakan peningkatan kualitas pengawasan di pos-pos lintas batas. Ini yang perlu kita juga dilibatkan, yang tadi disampaikan oleh saudara saya dari Bintan tadi, terhadap lalu lintas barang dan orang. Jangan sampai kita sibuk ngurusi nangkap warga negara sendiri, warga negara tetangga lolos. Saya dengan Pak Umbu dari Bakamla, kami pernah tangani beberapa perkara saya pernah koordinasi dengan beliau, kasus barang yang tidak dipakai di Singapura terus dikirim malah dibawa dengan kapal angkatan laut lagi. Jadi Bakamla terpaksa berhadapan dengan angkatan laut kan gitu. Kalau barangnya dibuat di kapal angkatan laut. Di sisi lain juga saya ke Batam dan saya harus menebus beberapa wanita Indonesia yang dijadikan PSK di Malaysia, dan saya kerjasama dengan teman-teman di Batam untuk pulangkan mereka. Kami keluar duit untuk mengembalikan warga negara ke negaranya. Di mana Bakamla, di mana TNI, di mana Polri, dan kami punya dokumen semuanya. Keempat, meningkatkan dan membangun jaringan intelijen secara terpadu di daerah perbatasan. Kita sering kecolongan ini, apalagi di Kepri ya, narkoba begitu besar, seolah-olah kita nggak ada di sana, dan itu semua disuguhkan hampir tiap tahun. Tadi rekan saya mengatakan hampir tiap tahun kita dikasih kado, begitu. Dan yang kelima, yang terakhir, mengupayakan dan meningkatkan pembinaan wilayah. Pembinaan wilayah teritorial, pembinaan masyarakat di wilayah perbatasan dengan lebih memberdayakan saudara-saudara Bakamla di setiap wilayah NKRI.
Langkah ini dilakukan agar terjadi harmonisasi dan koordinasi yang efektif antar instansi dan mengintegrasikan bagi pengamanan perbatasan secara integral. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak. Ingat tadi Bapak telah merangkumkan poin-poin dan rekomendasi, maka saya merasa tidak perlu lagi untuk menghabiskan waktu, Pak ya. Dan saya segera saja untuk membuka kepada sesi tanya jawab bisa dari para pemapar, bisa juga dari para peserta yang ada di dalam Zoom, baik itu ada juga di ruangan. Baik, saya buka untuk 3 penanya pertama mungkin untuk sesi kedua.